Yang berbahagia, di malam hari ini kita sambung kajian kita, Bapak Ibu. Dimulai dari pertemuan pertama beberapa waktu yang lalu tentang fitnah Dajjal, fitnah yang sangat berbahaya. Di dalam satu hadis baginda Nabi, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumud Dajjal." Kata Nabi, aku yang khawatirkan kepada umatku kelak adalah fitnahnya Dajjal. Di pertemuan sebelumnya, di Tarawih itu kita sudah bahas tentang Dajjal itu siapa dan berapa kategori Dajjal. Dajjal ada dua, satu Dajjal berkarakter manusia berkarakter Dajjal yang atau makhluk-makhluk yang berkarakter Dajjal atau dunia yang berkarakterkan Dajjal. Yang kedua itu masih Dajjal sendiri. Nah, kita sudah bahas di waktu subuh persoalan Dajjal. Dajjal itu seperti apa? Di mana keluarnya? Sudah kita bahas. Karakteristiknya sudah. Bertuliskan di jidatnya kafir, memiliki kemampuan dan keajaiban. Tunjuk langit bisa turun hujan, tunjuk orang mati bisa hidup, dan kehebatan Dajjal itu diberikan untuk menunjukkan manipulasi, tipu daya terhadap manusia. Kemudian kita juga sudah bahas siapa sebenarnya Dajjal itu dalam perspektif dunia hari ini. Kita sudah sampaikan, ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu adalah Amerika sekarang. Ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu adalah media, sosial media, teknologi, atau apapun itu yang sifatnya memanipulasi dunia. Kalau kita berbicara teknologi, kalau kita berbicara sosial media, kita berbicara manipulasi. Salah satu manipulasi yang tampak itu adalah dalam sisi media, menutupi kebenaran yang media tersebut atau teknologi ini dikendalikan oleh negara yang berkuasa. Siapa yang negara yang berkuasa ketika ini? Yang hari ini tampak berkuasa adalah Amerika, Israel menurut mereka. Memang media ini, teknologi ini, bukan teknologi, media ini, itu di hari ini dikuasai oleh Amerika. Amerika, kemudian Yahudi, dan Israel. Mereka punya duit, mereka punya amunisi, sehingga mereka bisa melakukan manipulasi apapun. Termasuk menutupi kebenaran-kebenaran yang terjadi. Perlu Bapak Ibu pahami, dulu pernah terjadi perang antara Inggris dan Perancis. Amerika tidak menggunakan internet. Amerika tidak menggunakan sosial media, baik Facebook, Instagram, tidak. Tapi Amerika menggunakan media cetak yang dia sebarkan ke seluruh dunia, dan di dalam media cetak tersebut dia sampaikan seharusnya yang menang Prancis atas Inggris, tapi mereka lebih dulu mempopulerkan kemenangan Inggris atas Prancis. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Prancis kalang kabut. Apa kalang kabut? Semua investor-investor yang tadinya masuk ke negara Prancis keluar. Apa yang terjadi? Krisis. Ketika krisis terjadi pada negara Prancis, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Prancis menjual emas-emas mereka. Kemana Prancis jual emasnya? Disambut baik oleh Amerika. Bisa dipahami Bapak ya, Bapak Ibu ya. Ini tipu daya yang ketika itu dia mainkan media cetak, bukan seperti sekarang. Tapi hari ini medianya YouTube, medianya banyak, bisa manipulasi. Apalagi hari ini muncul aplikasi yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Apa itu? Satu aplikasi, yang aplikasi ini bisa membuat Bapak Ibu lebih ganteng dan lebih cantik daripada asalnya. Nah, kalau mau coba boleh, tipu daya itu. Pasang foto, AI tolong keluarkan fotoku yang tercantik. Nampak nanti itu. Cuma masalahnya kalau sudah nampak benarannya kabur orangnya. Itu masalah itu. Itulah yang disebut dengan manipulasi. Contohnya, begitu hancurnya Israel hari ini, apa ada berita yang menyampaikan bahwa Israel itu hancur? Gak ada. Israel hari ini Bapak Ibu sudah hampir rata. Israel sudah hampir rata. Ada manipulasi kedua yang dia buat? Ada. Donald Trump mengatakan Iran mau negosiasi dengan Amerika. Padahal kata tentara Iran
Tidak ada komunikasi apapun, tidak ada negosiasi. Jadi media yang dimiliki oleh Amerika hari ini, rasa ketakutan itu nampak, cuma mereka tutupi. Bagaimana cara nutupi? Media. Mereka yang punya. Contoh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Media-media ini bisa hilang kapanpun mereka mau. Mereka bisa tutup, bisa banned kapanpun mereka mau. Termasuk persoalan kita yang kita sampaikan hari ini. Dan ini saya yakin kalau kita bicara tentang Hamas, Yahudi, ini orang ini ketar-ketir ini. Yang di depan Bapak Ibu ini. Karena bisa jadi ketika di-upload langsung hilang videonya. Maka boleh dikatakan video saya ini ada mungkin lebih dari 100 yang hilang. Video saya tentang persoalan Yahudi, persoalan Israel, tentang Hamas, itu bisa hilang kapanpun mereka mau. Itulah yang disebut dengan manipulasi. Jika seandainya manipulasi media ini lebih dahsyat daripada fitnah, daripada manipulasi manusia, itulah yang disebut dengan dajjal dari sisi teknologi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang kedua, persoalan pertumbuhan teknologi hari ini canggih Pak, canggih banget. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya, Dubai mau buat apartemen gantung. Dubai akan buat apartemen tanpa tiang. Artinya apartemen melayang. Dan hari ini Uni Emirat Arab itu sudah menyediakan motor bisa terbang. Cina sudah menyediakan motor bisa terbang. Indonesia masih asik joget Pak. Di depan YouTube, Instagram, dan TikTok. Cari duit. Orang sudah terbang, kita masih goyang-goyang. Begitulah ketertinggalan kita itu sekarang. Artinya adalah, kalau teknologi kita ikuti, maka itu berdampak begitu besar. Ada seorang penulis mengingatkan kepada kita dalam tulisannya. Sinyal Dajjal di era digital. Ini perlu saya sampaikan Pak. Sinyal Dajjal di era digital. Baik, kita lihat. Dalam kitab Thomas Friedman, dalam bukunya The World is Flat 3.0, A Brief History of the 21st Century. Ini agak bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu paham ya Alhamdulillah. Kalau enggak ya garuk-garuk kepala aja lah. Pada sekitar tahun 2000, dunia ini masuk pada era globalisasi 3.0. Kalau sekarang, dulu ada namanya era milenium. Kalau Bapak Ibu yang tua-tua nih, mesti pernah tahu itu. Ada namanya manusia milenium. Ini apa nih, tua nih. Tua. Panji manusia milenium. Itu sebenarnya Bapak Ibu, Panji manusia milenium itu sebenarnya ingin menunjukkan ke depan akan ada manusia-manusia seperti itu. Dan terbukti Bapak Ibu, terbukti. Bapak Ibu pernah tahu pulpen ya? Pulpen, pena itu. Itu pernah ada seorang penemu pena itu, bagaimana caranya menulis itu dengan tinta. Tapi seperti pulpen itu. Tidak lagi pakai bambu, celup, gini-gini. Enggak. Akhirnya Bapak Ibu, lahirlah pena tersebut dari bagaimana dia berpikir, dimasukkannya tinta tadi, bagaimana bisa keluar. Itu dilakukan penelitian Pak. Akhirnya jadilah penemunya. Saya lupa namanya. Kalau saya tahu ingat kapan-kapan saya lihat. Saya sampaikan. Itu kapan-kapan ya. Jangan ditagih. Saya tidak berjanji. Nah Bapak Ibu, itu era 2000. Bahkan ketika itu, pada era itu, di 2000 itu, perubahan dari telepon rumah menjadi telepon rumah menjadi telepon yang sudah mulai kayak seperti handphone. Handphone, telepon tangan. Telepon. Hand, tangan. Bisa Bapak Ibu paham ya? Artinya bisa dibawa kemana-mana. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Dalam istilah Arab namanya jawal. Atau ruah. Jadi ruah itu atau jawal itu angin yang pergi. Kita ngomong kan ada anginnya. Dia terbang ke sana-sana angin itu. Itu disebut dengan jawal. Jawal itu sinyal yang terbang-terbang. Suara yang kemana-mana. Itu dalam bahasa Arab. Maka Bapak Ibu sekalian berbagai handphone. Nah handphone ketika itu cuma ada SMS dan telepon. Itu udah bahagia sekali. Bisa bawa orang yang pakai telepon, pakai handphone. Oh itu mesti orang kaya. Mesti orang kaya. Meskipun itu antenanya panjang ke atas. Masih ingat Bapak Ibu? Berarti memang tua lah Bapak Ibu tuh. Jadi Bapak Ibu pertumbuhan terus sampai sekarang. Nah dulu di Amerika itu sekarang modelnya sudah tak seperti sekarang. Itu layar kalau ditarik ke atas, diginikan ya, layar itu keluar di sini layar. Tembus pandang. Namanya hologram dan holografik. Sayangnya di tempat kita nih belum sampai.
Apa itu satelitnya agak rusak sedikit. Jadi belum sampai. Di besok kalau seandainya sampai di Indonesia, itu sudah banyak yang punya begitu. Ada namanya HP lipat. Dulu yang punya HP lipat ini harganya 30 juta Pak. Sekarang 7 juta sudah ada. Hanya saja Pak Ketua tidak mau beli. Takut dikiranya pakai duit masjid. Itu kalau sempat Pak Ketua beli bahaya tuh Ketua. Jadi itu dulu 30 juta Pak. Sekarang tidak. Semua orang bisa beli. Artinya pertumbuhannya semakin tinggi, semakin canggih. Dari iPhone-nya, Samsung-nya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kondisi teknologi itu yang sedemikian canggih itu, manusia seperti apa sikapnya? Disinilah kita luput dari perhatian itu tadi. Jadi manusia dibuat terlena dengan secanggih-canggihnya pertumbuhan teknologi, ada yang hilang dari sisi manusia. Apa yang hilang dari sisi manusia? Etik. Apa namanya? Akhlak. Moral. Adab. Kita hilang. Halo sayang, jam 3 malam. Halo sayang, di mana? Jam 3 malam, belum suami istri. Sudah teleponan, sayang-sayangan, belum suami istri, jam 3 malam. Begitulah manusia dimanipulasi. Tidak tahu waktu. Sudah terasa nikmat dengan apa yang dia miliki. Bahkan hari ini, satu aplikasi, dari satu handphone, kita punya aplikasi apapun bisa membuat kita terlena. TikToknya, Instagramnya, Feed-nya, Facebooknya, apalagi Twitternya, semua Pak. Akhirnya kita sudah terlena dengan hal tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hilang adab, hilang akhlak, hilang moral, hilang semua. Ada nasihat dari beliau. Kata beliau, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sebagai kewaspadaan dan benteng daripada bahaya fitnah Dajjal yang bersifat sosial media ataupun digital, orang tua siapapun di antara kita wajib punya controlling terhadap penggunaan itu. Dan ini Bapak Ibu saya sampaikan, di mana-mana saya ingatkan. Kenapa? Kalau tidak kita yang akan terjebak dalam media sosial. Kita yang terjebak dalam permainan Dajjal. Artinya, Dajjal yang bersifat sosial media. Yang kedua, penggunaan media sosial dan penggunaan teknologi memiliki dua sisi. Seperti dua sisi ini mata uang. Tapi salah, itu bukan mata uang ya. Pokoknya dua sisi lah. Sisi pertama itu positif. Sisi kedua negatif. Kalau Bapak Ibu tidak punya yang nomor satu, maka akan mengarahkan anak pada sisi negatif. Saya kasih contoh. Situs pornografi itu ditutup. Kuncinya diberikan. Bisa dipahami maksud saya Bapak Ibu? Nah, ini jangan dicari-cari Bapak-Bapak. Situs pornografi ditutup. Tapi yang ditutup itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar tidak. Yang kedua, kunci untuk membuka blokiran situs tersebut diberikan. Kira-kira bahaya apa tak bahaya itu? Jadi sebenarnya apa maunya? Kalau mau blok sekalian semuanya, semua situs porno itu, semua situs-situs nggak benar itu tutup. Harus begitu Pak. Tapi kok sepertinya entah kecolongan atau memang sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, bisa memaksimalkan potensi-potensi kebaikan agar keburukan tidak menjadi dominan di era digital. Yang kedua, yang harus dimiliki oleh kita adalah kekuatan iman, kekuatan kecerdasan. Jadi Bapak Ibu harus pahami betul bahwa digitalisasi ini berdampak positifkah atau negatifkah. Saya ambil satu contoh, pasca Corona. Disinilah arus yang begitu deras penggunaan handphone di tengah manusia. Baik itu anak kecil maupun itu anak-anak yang remaja sampai yang kakek-kakek dan nenek-nenek. Anak bayi berumur 5 bulan sudah bisa pegang HP. Anak bayi belum cukup 1 tahun tidak dikasih HP, ngamuk. Coba bayangkan, begitu derasnya
pengaruh daripada itu dari satu sisi, Pak. Sekarang saya bongkar sisi kedua. Sisi ini sangat penting sekali. Di sisi HP ini, Bapak Ibu, di dalam ini itu ada ketika Bapak Ibu mendaftarkan email Bapak Ibu di sini, itu sudah kontrolnya dunia. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ketika kita menggunakan ini, kontrolnya sudah dunia. Jadi Bapak Ibu, kapanpun data Bapak Ibu dibutuhkan sudah ada. Dan pemegangnya tahu Bapak Ibu siapa? Amerika. Dan itu sudah bocor beberapa tahun yang lalu. Seorang pengamat teknologi dari Universitas Gadjah Mada sudah mengatakan kepada kami bahwa yang kita miliki melalui secanggih alat ini sudah dikontrol langsung oleh yang punya di sana. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Begitulah mereka ingin menghancurkan kita. Tapi kalau kita tidak pakai ini Pak Ustadz, kita jadul. Ya memang begitu. Tapi tidak akan mati kalau Bapak Ibu tidak pakai HP. Tidak mati. Kecuali yang tidak punya iman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, sekarang kita selesaikan Mbak. Kemarin kita sampai pada pengikut Dajjal yang ketiga. Yang terakhir kita sampaikan adalah perempuan. Betul ya Bapak Ibu ya, perempuan ya. Mengapa perempuan menjadi pengikut Dajjal? Yang pertama Yahudi. Yang kedua orang munafik. Yang ketiga perempuan. Pertanyaannya mengapa perempuan? Yang mudah terpengaruh. Cepat kaget, gampang kagum. Cepat kaget, gampang kagum. Kalau perempuan melihat kehebatan yang disebut dengan Dajjal itu, maka dia akan cepat meninggalkan suaminya. Dia akan datang pergi mencari di mana letak tempat tersebut. Ketika Dajjal menginjakkan kakinya di kota-kota besar, itu orang-orang yang di daerah itu berbondong-bondong datang ke kota hanya ingin melihat kehebatan Dajjal. Yang paling banyak datang itu adalah perempuan. Kayak Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya hati-hati. Yang keempat, Khawarij. Neo Khawarij akan muncul kelompok-kelompok yang ekstremis. Sangat ekstrim. Bisa dia teroris, bisa mereka yang bersifat orang-orang yang tidak sejalan, yang membunuh siapapun yang tidak sejalan, yang mengkafirkan siapapun yang tidak sejalan, bisa jadi. Namanya Neo Khawarij. Orang-orang seperti ini akan bersama dengan siapa? Bersama dengan Dajjal. Baik, selanjutnya. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Dalam istilah lain, mereka ini disebut dengan musyrikun. Orang-orang musyrik. Baik, Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa setiap umat dan majusinya, ingat Bapak Ibu, setiap umat dan majusinya, yang ngomong Nabi bukan saya. Pertanyaannya, negara mana yang pada masanya menganut agama majusi? Yang bisa sebut kita kasih hadiah. Le Minerale. Siapa yang bisa jawab Bapak Ibu? Le Minerale, aku aja. Coba Bapak Ibu, yang bisa sebut mana negara yang pada masanya menganut agama majusi, menyembah api pada masanya, yang bisa sebut, kita kasih hadiah. Mana tuh? Persia. Masya Allah. Pak, jangan lupa Pak Ji. Apa tuh? 100.000 jadilah. Lah Pak Ketua, 100.000 jadilah. Halal insya Allah halal. Ya, harus begitu, kalau tak begitu tak enak kita. Nembak aja lah cepat. Bapak Ibu, majusi pada masa itu adalah Persia. Penyembah api Zoroaster. Pertanyaannya adalah, apakah yang seperti itu akan terulang kembali? Ini yang kemudian menjadi persoalan dan tanda tanya. Bisa dipahami. Kalau kita rujuk kepada yang pertama tadi, Yahudi, yang di mana Yahudinya yang mengikuti daripada Dajjal? Yahudi Isfahan. Siap, di mana Yahudi Isfahan? Di Iran. Kemudian di Teheran, adakah orang Yahudi di Iran itu? Banyak. Salah satu tempat terbesarnya Yahudi ada di Teheran. Teheran itu mana? Pusat kotanya Iran. Kemudian Nabi katakan bahwa Dajjal muncul di Khurasan. Di mana Khurasan itu? Di Iran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya tak katakan Persia itu Dajjal. Tapi ini isyarat Nabi dan nubuat Nabi.
Dan kemudian kalau kita rujuk kepada pemahaman para ulama melalui hadis tersebut, yang disebut dengan majusi, penyembah majusi pada masanya, itu adalah Persia. Persia itu di mana? Iran sekarang. Kebenaran itu wallahu alam, tapi yang disyaratkan Nabi tidak pernah tidak terjadi. Pasti akan terjadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Tadi sudah para wanita sudah. Tadi yang keberapa itu? Sekarang yang keenam. Setan. Nah, ini bahasanya setan. Ini entah setan betulan apa tidak, kita lihat. Setan itu ada dua. Setan yang pertama dari bangsa jin, iblis, dan syaitan. Syaitan ini adalah sifat, karakter. Nah, yang benar itu makhluknya namanya jin ataupun iblis. Nah, setan ini adalah karakter ataupun sifat. Setan ini itu disebut dua. Satu dari bangsa manusia, yang kedua dari bangsa jin. Makanya kalau ada hadis mengatakan setan di bulan puasa dibelenggu, tapi kok masih banyak yang tidak puasa karena setannya sudah diri dia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini jangan tersinggung, jangan tersinggung. Ini kalau tersinggung bahaya nih, susah pulang nanti nih. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan. Di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu, yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Rawahu Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal itu muncul. Berarti sekarang belum muncul, alhamdulillah. Cuma setan manusia sudah banyak, Pak. Sangat banyak sekali. Tadi siang saya tengok ada setan-setan ngerokok. Padahal dia di bulan puasa kok setan-setan yang ngerokok. Saya bilang, itulah yang disebut dengan setan dari diri dari manusia. Kemudian yang keberapa lagi nih? Yang ketujuh. Yang ketujuh nih, tukang sihir dan pengikut ahlul hawa. Ahlul hawa ini yang mengikuti, yang mempertuhankan hawa nafsu dia. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Sekarang saya sebutkan, kita kaitkan dengan kasus Epstein. Kasus Epstein ini, percaya atau tidak percaya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada mitos dan ritualnya. Dan ritual-ritual itu diambil dari bagian-bagian tubuh-tubuh anak-anak yang dicincang-cincang tadi sebagai bentuk kepercayaan mereka untuk penyembahan mereka terhadap Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sebut dengan syaitan. Makanya Bapak Ibu ada yang mengatakan Epstein ini, mengapa mereka menyandera anak-anak sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan mereka atau teman kerja mereka. Siapa itu? Ritual mereka syaitan-syaitan. Iblis-iblis. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mungkin tidak setan membunuh Bapak Ibu? Mungkin tidak setan membunuh kita? Tidak Pak, setan tidak mungkin bunuh kita. Yang mungkin membunuh Bapak Ibu adalah iblis. Iblis, jin yang memang sudah ada kontrak kerja bersama dengan pelakunya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ini banyak terjadi Pak, jangan salah. Banyak sekali terjadi. Mengapa kok setan-setan ini menjadi pengikut Dajjal? Karena bentuk ritual penyembahannya sama. Baik, kemudian pengikut Dajjal yang lain, mereka adalah ahlul hawa. Yang mereka itu tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Naim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar Al-Lais bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Kalau dikaitkan dengan yang terakhir ini Bapak Ibu, persis seperti yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung, if you cannot beat them, you join us. Kalau Anda tidak mampu menyerang mereka, melawan orang-orang kafir itu, orang-orang kafir, orang-orang yang berkuasa, seperti Amerika, Israel, dan Yahudi, kalau Anda tak sanggup melawan mereka,
ada satu teori ahlul hawa itu, maka bergabunglah bersama mereka. Jadi kita mencari kemenangan dengan bergabung dengan orang-orang yang memusuhi kita. Bapak Ibu tahu maksudnya apa? Begitulah mentalnya orang-orang muslim di akhir zaman yang tidak sabar dengan fitnah Dajjal. Mereka terjebak dalam ahlul hawa. Kalau kita boleh membahasakan sederhana begini. Bro, lo kan gak bisa melawan gua. Kalau lo gak bisa gawan gua, lo join sama gua. Masuk sini. Ntar lo gua kasih apa yang lo mau. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi itu yang terjadi sekarang. Maka disuruhlah hari ini ketika negara-negara muslim yang ada di Jazirah Arab tak mampu melawan Amerika, Israel, Yahudi, apa yang mereka lakukan? Bergabung. Ini yang disebut dengan ahlul hawa. Ini yang disebut dengan fitnah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian berbahagia? Sekarang kita tutup dengan tiga jalan keselamatan. Satu, Bapak Ibu perbanyak doa sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Sebelum salam dalam setiap salat wajib sunnah dibacakan. Yang kedua, perkuat akidah keimanan. Akidah harus kuat, iman harus kencang. Bertahan dan bersabarlah dengan fitnah yang terjadi. Sesungguhnya yang selamat memang sedikit. Semoga yang sedikit itu kita. Yang ketiga, perbanyak membaca surah Al-Kahfi, dawamkan, lazimkan setiap Jumat mengkhatamkan surah Al-Kahfi. Syukur-syukur sudah hafal dan tinggal mengulangnya. Bisa dipahami Bapak Ibu maksudnya apa? Kata Nabi, orang yang dekat dengan Al-Quran insya Allah jauh daripada fitnah Dajjal. Insya Allah. Ini jalan keselamatan. Yang terakhir Bapak Ibu, fitnah dunia ini tidak akan semakin mengecil. Fitnah dunia ini akan semakin besar. Tapi ada prediksi para ulama. Prediksi para ulama puncak daripada kekacauan dunia ini, fitnah besarnya dunia ini, itu berakhir dalam prediksi. Tidak tepat, hanya prediksi sebagian para ulama di 2040. Maka dari sekarang menuju 40 itu sungguh sangat berat sekali. Seperti berjalan di atas paku yang sangat tajam, pelan-pelan, pegang. Artinya selama itu kita akan menunggu kekacauan yang lebih dahsyat daripada hari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang selamat siapa? Yang berpegang teguh dengan kitab was sunnah. Semoga yang minoritas itu kita insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi